Jadi bagaimana Pak Bupati tadi waktu turun di BRI Kota Bunan tiba-tiba sempat ada marah-marah, itu kenapa Pak? Jadi gini, saya tadi kebetulan kunjungan dengan Pak Kapolres setelah habis apel untuk operasi lilin 2020 Natal dan 2021 tahun baru. Kemudian kita jalan untuk bagi-bagikan masker ke masyarakat, bantuan dari Kapolda Sulawesi Utara. Kapolres bilang di BRI Kota Bunan itu banyak orang ngumpul. Saya bermaksud datang lihat kalau mereka pakai masker. Alhamdulillah mereka pakai masker. Saya tanya, ini ibu-ibu semuanya, ada apa? Mereka bilang mau terima bantuan dari Presiden. Saya tanya, yang UMKM ya? Oh iya, 2.400.000. Nah, berapa banyak? Sekitar 125 orang. Siapa yang ngusul? Nah, ini yang finance, yang Estadana, kebetulan berdampingan langsung dengan BRI. Saya bilang, kenapa dia yang ngusulin? Oh iya Pak. Nah, datanglah orang koperasi 3 orang. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Dia bilang, ini nasabah kita semuanya Pak. Mereka ini kita pinjamkan uang, baru kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya tanya ke nasabah-nasabah itu, ibu-ibu, bagaimana cara pinjamannya? Jadi ada beberapa langsung kasih contoh. Kami pinjam 3.400.000. Nah, kemudian yang kami terima cuma 2.700.000. 700 jadi simpanan, tetap ada di Estadana. Dan mereka bantu kita urus untuk dapat bantuan dari Presiden yang 2.400.000. Nah, kewajibannya bagaimana di Estadana? Dibayarkan pengembaliannya dari uang 2.700.000 itu, dari pinjaman 3.400.000 yang dipotong 700 sebagai simpanan. Kewajiban para nasabah itu setiap minggu mengembalikan 250.000 selama 25 bulan. 25 bulan itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6.250.000. Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan Presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak, uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman dari yang diberikan Estadana. Pertanyaannya, kenapa niat Presiden yang begitu bagus untuk membantu rakyat, kenapa Menteri Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana teknis tidak mempercayakan kepada pemerintah atau BUMN agar tidak ada potongan atau pembayaran bunga? Kalau di macam Estadana ini, mereka awali dengan pinjamkan dulu uangnya dengan bunga selama 6 bulan 1 minggu itu kurang lebih 131%. Ini akan bikin celaka ini orang-orang ibu-ibu susah ini karena ketidaktahuan dia, dan dia terjepit dengan masalah modal. Dia iya-iya saja. Nah, saya minta Pak Presiden, Bapak itu sayang benar sama rakyat. Saya bupati yang paling setuju ketika Bapak mengambil keputusan itu. Gelontorkan sekian triliun untuk menghidupkan ekonomi lewat UMKM. Karena UMKM itu menampung kurang lebih 90-90% tenaga kerja. Ini satu cara yang bagus. Tapi pelaksana teknis Presiden, yaitu kementerian, justru tidak melihat dampaknya. Ini kesekian kali para menteri melakukan kesalahan. Terus apa gunanya kita sebagai bupati, wali kota dan gubernur, sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, perpanjangan tangan dari Presiden? Kami ini kan melaksanakan tugas konkuren. Apakah mereka itu yang di Estadana sebagai finance dengan suku bunga yang tinggi lebih tahu dan lebih sayang rakyat daripada kami? Ini kesalahan fatal untuk kesekian kalinya beberapa menteri yang kadang-kadang membuat satu kebijakan tanpa melihat dampaknya. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Presiden untuk panggil lagi menteri, hentikan itu nama-nama yang diusulkan oleh usaha-usaha finance seperti Estadana dan sebagainya, koperasi-koperasi simpan pinjam dengan bunga yang tinggi. Karena mereka siasati dengan berikan pinjaman dulu.
Karena kan itu nanti mereka usulkan nama-nama itu. Itu sekitar 120-an orang. Saya kaget tadi ini. Tepatnya Senin tanggal 21 Desember. Saya tadi sempat marah sama orang koperasi karena dia datang 3 orang bilang, oh kita tidak paksa rakyat Pak. Kita malahan bantu, pinjamkan dulu. Saya tidak mau tahu dengan usahamu. Yang saya mau lindungi adalah rakyat saya yang mereka terjepit dengan modal, kebutuhan modal, dan mereka tidak paham bahwa ini justru akan menyusahkan dia. Bayangkan saja, dari pinjaman yang 3.400.000 yang dia pegang untuk dia usahakan itu, untuk modal usahanya cuma 2.700.000, dan kemudian dia wajib mengembalikan 250.000 per minggu selama 25 minggu. Berarti total dia kembalikan dari modal usaha yang 2.700.000 itu 6.250.000. Selisihnya 3.550.000. Itu 131%. Ini mau hidup bagaimana? Berarti uang yang dia terima dari presiden, kasih sayang presiden, yang niat tulus presiden itu tidak cukup menutupi bunga dari pihak finance ini. Makanya saya minta presiden koreksi lagi kebijakan menteri ini. Langsung aja kepada pemerintah daerah. Nanti kita yang lakukan pendataan terhadap usaha-usaha kecil terutama ibu-ibu. Kita kan yang punya rakyat, kita yang tahu kok. Saya heran para menteri ini selalu melangkahi bupati wali kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini kesalahan kesekian kalinya dari para menteri. Makanya kan saya banyak mengoreksi. Karena ini kepentingan. Negara ini punya kita bersama. Makanya saya selalu bilang, belum tentu orang jadi menteri itu lebih paham tentang persoalan di daerah. Kita di daerah yang lebih tahu. Jangan terlalu mengeneralisir bahwa seakan-akan para bupati, wali kota, dan gubernur itu semuanya orang-orang jorok, orang-orang pencuri. Enggak lah, kita juga sayang rakyat kita. Saya akan berakhir masa jabatan di 17 Februari 2021. Tapi sepanjang itu masih ada di saya, masih saya yang sematkan bupati, saya tidak akan biarkan rakyat saya menderita. Karena kelemahannya, karena ketidaktahuannya. Dia nggak tahu. Tadi semuanya bilang, iya memang betul yang berat sekali kita orang mau kembalikan, tapi apa boleh buat? Orang butuh modal cepat. Dan cuman ini finance ini yang datang untuk membantu supaya kita orang dapat bantuan dari presiden. Saya bilang, presiden bermaksud supaya kalian tidak pinjam yang begini-begini. Karena bunganya begitu tinggi. Dalam 6 bulan 1 minggu, itu harus mengembalikan 131% bunganya. Kur saja cuma 0,9% di bank-bank pemerintah dan bank yang ditunjuk. Asli rakyat kesulitan untuk mengembalikan pinjaman pokok dan bunga. Apalagi dengan begini. Sekali lagi saya minta presiden, mohon maaf, saya mengagumi Pak Presiden. Langkah pikir daripada Pak Presiden mencintai rakyat Indonesia yang dalam kesulitan akibat COVID-19. Jangan nanti ini Bapak mendapatkan laporan-laporan yang baik. Ini contoh, salah satu contoh di Bolamongondo Timur. Saya tadi tidak sengaja sebenarnya, kebetulan diajak Kapolres ke situ melihat orang yang pakai masker. Setelah ditanya ternyata menerima bantuan, tapi diurus, difasilitasi oleh finance yang namanya Estadana itu, yang sudah duluan meminjamkan uang ke rakyat dengan bunga yang tinggi. Jadi itu yang bikin saya naik hitam nih. Sampai sore ini saya masih marah sekali itu. Saya tidak mau tinggalkan rakyat saya sebentar. Mereka itu menangis karena terlilit hutang. Tugas kita bagaimana menjadikan rakyat bahagia, bukan harus kaya. Bagaimana rakyat bahagia? Rakyat bahagia itu bukan kaya, tapi dia mampu untuk menyelesaikan permasalahannya hari ini, dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya hari ini. Karena tidak ada satu kepala pemerintahan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang mampu membuat rakyatnya semuanya kaya. Tapi yang kita bisa upayakan membuat rakyat kita bahagia. Dan saya melihat itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jangan nanti keinginan Pak Jokowi itu disalah artikulasikan oleh para kabinetnya. Yang akhirnya uangnya nyasar, tidak ada manfaat buat rakyat. Itu dari saya.
Thank you.